Hari ini kita akan membahas teknik yang bernama labeling. Teknik ini tuh bergantung pada observasi kita terhadap lawan. Apa aja ucapannya dan bagaimana bahasa tubuhnya. Teknik ini, kalau menurut saya pribadi, merupakan teknik yang paling banyak pengaplikasiannya. Baik itu di negosiasi, komunikasi, manipulasi, dan sebagainya. Biasanya saya menggunakan teknik ini ketika situasi semakin tricky atau sulit untuk dikontrol. Meski teknik yang akan saya jelaskan ini terlihat simpel, saya harap kalian tidak menyepelekannya. Oke, langsung aja. Langkah pertama untuk melakukan labeling ini, kita harus sadar dan mengobservasi baik itu kondisi emosi, perkataan, dan perilaku dari lawan kita. Dan langkah kedua, simpel sekali. Kita memberikan label, seperti label harga pada sebuah produk. Contoh label yang biasa saya gunakan adalah kayaknya, kedengarannya, sepertinya, kelihatannya, rasanya, dan sebagainya. Setelah itu, tinggal kamu tambahkan aja kata yang mau kalian jadikan label. Biasanya, kata yang saya gunakan di sini adalah sebuah emosi negatif yang ada pada lawan bicara saya. Gunanya label ini, ketika kita memberi label pada emosi negatif, itu secara psikologis akan membuat emosi negatif ini berkurang atau bahkan hilang. Misalnya nih, saya mau negosiasi sebuah produk, kebetulan saya terlambat. Lalu lawan saya bilang, "Mas, kalau telat tuh ngabarin dulu. Saya kesel kan jadinya nungguin." Nah, di sini dia berucap bahwa dia kesel. Kata ini bisa menunjukkan bahwa dia sedang kesel atau akan kesel. Nah, biasanya respon saya antara dua, tergantung siapa lawannya. Kalau saya dekat, saya akan minta maaf dan menjelaskan situasinya. Kalau tidak dekat, saya akan memberi label. Sepertinya Bapak marah ya? Nah, efek dari label ini akan membuat lawan kita berpikir atau bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan seperti sebuah monolog. Saya marah nggak sih? Nah, lalu pertanyaan itu akan menghilangkan kemarahan itu. Kenapa? Karena dia adalah pebisnis, dan biasanya pebisnis ini memiliki self-control yang baik. Lalu setelah nada bicaranya membaik atau melunak, saya akan minta maaf. Dan tentunya karena dia sudah tidak marah, saya akan dimaafkan. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa coba ke siapapun lah. Ketika dia marah, kamu tanya, "Kayaknya kamu marah ya?" Lalu kamu lihat hasilnya. Kalau kita jabarkan, teknik ini tuh benefitnya banyak sekali dalam negosiasi dan komunikasi. Selain akan membuat target kita merasa bahwa dia dimengerti, itu juga akan membuat kita mendapatkan banyak informasi. Nah, jadi tadi itu kan contoh penggunaannya. Lalu sekarang saya akan memberikan contoh di mana labelingmu itu salah. Oke, kesalahan paling mendasar dalam labeling adalah ketika kita mengawali label dengan kata-kata "saya dengar" atau "katanya". Intinya, sebuah perkataan di mana informasi yang kamu dapatkan itu diberikan oleh orang lain atau melalui orang lain. Kenapa? Karena dengan kita mengatakan bahwa "saya dengar", itu akan membuat lawan bicara kita tersinggung, dan dia akan merasa bahwa dia tidak punya privasi, dan kamu adalah sebuah ancaman. Jadi, labeling yang bagus adalah ketika kita bisa membuat lawan bicara kita berpikir dan bertanya pada dirinya sendiri. Bukan mempertanyakan bahwa dia dengar dari siapa, atau katanya siapa sih, begitu. Lalu setelah kamu memberikan label, kamu diam aja. Biarkan dia selesai berpikir dan bertanya. Meskipun di tengah jalan kamu menemukan label lain yang bisa kamu berikan, kamu tahan dulu aja. Biarkan label yang pertama bekerja dulu, lalu baru kamu beri label kedua. Nah, di berbagai macam situasi, mungkin kita harus memberikan lebih dari satu label, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kapan situasi itu terjadi? Ketika kita selesai memberikan label pertama, lalu lawan kita cuma diam aja, tanpa respon. Contohnya nih, sepertinya Bapak kurang setuju sama harga yang saya berikan. Oke, itu contoh label negatif lebih dari satu. Tadi kan saya menjelaskan tentang pemberian label pada emosi negatif. Itu akan membuat emosi negatif itu berkurang atau bahkan hilang. Sekarang saya akan memberikan contoh labeling pada emosi positif. Bedanya dengan labeling pada emosi negatif, ketika kita memberikan label pada emosi positif, itu justru akan memperkuat emosi positif itu. Contohnya, baru aja saya melakukan ini tadi siang. Jadi saya tuh lagi
bengkelin mobil saya dan katanya tuh bakal jadi jam 2 siang. Nah, ketika mobil saya jadi, saya akan di WA untuk konfirmasi. Tapi sampai jam 1 siang saya belum di WA. Lalu saya teleponlah CS-nya. Ketika telepon, saya tanyakan kondisi mobil saya bagaimana. Lalu dia bilang, saya follow up dulu ke mekanik ya Pak. Lalu saya ditinggal lama banget, sekitar 10 menit. Di sini saya tahu kalau Mbak CS-nya ini ada niatan untuk membuat saya jenuh dan matiin teleponnya. Karena saya udah feeling kalau kayaknya mobil saya itu belum jadi. Saya juga memprediksi dari nada bicaranya sepertinya Mbak CS ini lagi capek banget. Karena itu siang-siang, lagi panas-panasnya dan bulan puasa. Dan saya nelpon Mbak CS ini, kan emang niatnya pengen komplain dan mungkin saya bakal marah-marah. Dan tentunya karena Mbak CS ini sudah berpengalaman, dan Mbak CS ini tahu kalau mobil saya belum selesai, dia tahu kalau saya akan marah-marah. Nah, ini gilanya teknik labeling ini. Ketika mbaknya sudah follow up ke mekanik dan konfirmasi ke saya nggak akan bilang sesuatu yang menunjukkan bahwa saya empati. Seperti, maaf ya mbak ngerepotin, mbaknya pasti capek. Tapi saya akan bilang, wah makasih ya mbaknya baik banget udah meluangkan waktu untuk saya. Lalu mbaknya diam sebentar, karena itu kan gak sesuai ekspektasi. Mbaknya bakal berekspektasi kalau saya bakal marah-marah, atau mungkin saya akan memberikan empati untuk mencari hati. Lalu dia bilang, iya pak sama-sama, dengan nada yang lebih halus dan lembut. Lalu kita ngobrol sebentar, setelah saya rasa timing saya tepat, saya langsung tembak. Mbak, saya boleh minta tolong gak? Buat segera diselesaikan mobil saya. Lalu mbaknya mengiyakan dan nyuruh saya buat ambil mobil itu jam 3. Meski saya rugi waktu, tapi saya meninggalkan kesan baik kepada Mbak CS itu tadi. Dan tentunya mungkin di lain waktu ketika saya servis lagi, saya akan lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Oke, mungkin tambahan sebelum saya tutup, jangan lupa kalau teknik-teknik yang saya ajarkan ini tuh selalu bisa untuk dikombinasikan satu sama lain. Contoh paling simpel adalah pengkombinasian antara labeling dan mirroring. Jadi, kamu awali dengan memberikan label yang tepat, lalu kamu mirror, lalu beri label lagi. Lakukan itu terus-menerus sampai kamu dapat informasi yang cukup. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.